Puluhan warga Desa Tempur, Jepara, Jawa Tengah bergotong royong evakuasi mobil minibus yang terperosok masuk lereng perbukitan di desa tersebut. Proses evakuasi dilakukan dengan cara manual, yakni menarik beramai-ramai dengan tali tambang dan batang bambu sebagai alas mobil. Dalam kecelakaan ini, seorang pengemudi yang diketahui bernama Kundori, 50 tahun beserta 2 penumpang, yakni Anik Aryani, 49 tahun, dan Rubiati, 40 tahun, mengalami luka berat akibat benturan di dalam mobil. Ketiganya langsung dilarikan ke rumah sakit Rehata untuk mendapat pertolongan. Kecelakaan bermula saat minibus melintasi jalur menurun di Dukuh Duplak, Desa Tempur, Sabtu malam. Diduga akibat pengemudi minibus tidak mampu menguasai medan jalan yang menurun, serta terjadi remblong, mobil terperosok ke area perbukitan ke dalam 50 meter. Assalamualaikum pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa, sebelum beraktivitas, kita update dulu yuk seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Erlang Purbaya, inilah Cakrawala selengkapnya. Ya pemirsa, sebanyak 53 balon udara berbagai ukuran dan motif mampu menarik perhatian ribuan orang yang mendatangi alun-alun Wonosobo, Jawa Tengah. Kegiatan Festival Balon Udara kembali digelar di alun-alun Wonosobo, Jawa Tengah. Ribuan orang tumpah ruah menyaksikan puluhan balon udara berbagai ukuran dan motif yang menarik. Para pengunjung mengaku rela datang sejak dini hari agar bisa menyaksikan prosesi penerbangan balon udara tradisional ini. Tak hanya dari Wonosobo, pengunjung datang dari berbagai daerah untuk bisa menyaksikan penerbangan balon udara tradisional. Untuk menjaga keselamatan lalu lintas penerbangan, balon hanya dapat diterbangkan di ketinggian maksimal 300 meter. Festival balon udara ini juga diharapkan mampu meningkatkan perekonomian bagi para pelaku UMKM. Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi atas perkara sengketa hasil Pilpres 2024 merupakan final dan mengikat. Hakim MK menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh paslon Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Putusan MK ini menjadi penanda paslon Prabowo Gibran sah menjadi presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029. Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan gugatan sengketa Pilpres yang diajukan pasangan calon nomor urut 1 Anies Muhaimin. Ketua MK Soehartoyo membacakan amar putusan dalam sidang perselisihan hasil Pilpres. MK menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Mahkamah menilai permohonan Anies Muhaimin tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Dalam amar putusannya soal kewenangan Mahkamah Konstitusi, MK juga menolak eksepsi atau keberatan pihak KPU sebagai termohon dan Prabowo Gibran sebagai pihak terkait. Sama seperti gugatan pasangan calon nomor urut 1, Mahkamah Konstitusi juga memutuskan menolak permohonan gugatan sengketa Pilpres yang diajukan pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Ketua MK Soehartoyo membacakan amar putusan dalam sidang perselisihan hasil Pilpres. MK menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Aku, terdapat pendapat berbeda dissenting opinion sebagaimana dalam permohonan nomor 1, yaitu oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arif Hidayat sebagai berikut yang menurut kesepakatan para hakim yang bersangkutan dianggap dibacakan. MK
MK menyatakan permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Beberapa dalil yang dinyatakan tidak beralasan menurut hukum antara lain soal politisasi bantuan sosial, intervensi presiden, hingga pelanggaran prosedur oleh KPU saat menerima pendaftaran pasangan calon nomor urut 2. Putusan MK ini menjadi penanda pasangan calon Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sah menjadi presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029. Ketuk palu hakim MK menjadi momentum bahwa telah berakhirnya perselisihan dalam pemilihan presiden. Tim hukum kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menanggapi hasil sidang putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024. Selain menghormati keputusan MK, tim hukum kubu Anies Muhaimin juga memberikan apresiasi terhadap 3 hakim yang menyampaikan dissenting opinion dalam sidang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan sekalian. Terima kasih kawan-kawan media. Alhamdulillah proses persidangan kita sudah selesai dan kita semua menghormati putusan MK ini. Kami dari kuasa hukum 01 bersyukur alhamdulillah ternyata di MK ini masih ada 3 hakim yang betul-betul menunjukkan kenegarawanannya. Jadi tadi kalau kita simak putusan dissenting opinion dari 3 hakim tersebut betul-betul luar biasa, kajiannya dalam sekali, dan itu menunjukkan bahwa apa yang kita dalilkan selama ini sama pemikirannya dengan para hakim tersebut. Dan yang kedua adalah kalau selama ini selalu jadi perdebatan tentang Mahkamah Konstitusi berwenang atau tidak, seperti yang dilakukan eksepsi oleh pihak terkait, ternyata hari ini 88 hakimnya memutuskan bahwa Mahkamah Konstitusi itu berwenang. Jadi Mahkamah Konstitusi itu betul-betul berwenang sesuai dengan apa yang kami dalilkan. Tidak hanya menjadi mahkamah kalkulator dan hanya hitung-hitungan angka. Paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD juga mengapresiasi putusan MK soal sengketa Pilpres 2024. Mahfud MD menyatakan menerima hasil putusan MK sebagai perjalanan akhir proses hukum sengketa Pilpres. Sementara Ganjar Pranowo menyatakan selamat bekerja untuk pemenang. Prosesnya sudah berjalan, saya, Pak Mahfud, dan seluruh tim hukum sudah menjalani proses itu. Yang pertama saya ingin menyampaikan terima kasih sama pendukung, partai pengusung, TPN, ya, warga masyarakat, dan tentu pada hakim. Hakim majelis saya apresiasi yang pertama menerima proses sejak dari awal dan kemudian menyidangkan sampai kemudian tadi diputuskan dan ada dissentingnya. Yang menarik dalam catatan kami adalah dalam dissenting itu disampaikan bahwa eksepsi-eksepsi yang ada ditolak. Maka hakim akan mengadili. Hakim tidak hanya bicara kalkulator, lebih bicara substantif. Bahkan tadi Pak Arief sampai mengabulkan. Maka artinya nurani hakim punya ruang sendiri untuk bisa mengekspresikan dalam bentuk putusan. Dan saya kira ini adalah proses panjang yang harus kita hormati. Saya dan Pak Mahfud tinggal hari ini saja, akhir dari sebuah perjalanan. Maka apapun keputusannya kami sepakat dari awal untuk menerima, maka kami terima. Dan tentu kami mengucapkan selamat bekerja untuk pemenang dan mudah-mudahan PR bangsa ke depan bisa segera diselesaikan. Prof. Mahfud sebagai ketua MK bagaimana? Ya begini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ganjar. Yang pertama, proses hukum tentang pemilu ini sudah selesai. Tentang Pilpres, tidak ada upaya hukum lagi. Karena keputusan tentang hasil Pilpres itu harus melalui Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak ada perkara, Mahkamah Konstitusi memberitahu ke KPU bahwa tidak ada perkara, itu namanya konfirmasi. Kalau ada perkara, hasilnya vonis, dan vonisnya hari ini. Oleh sebab itu ya kami menerima demi keadaban hukum. Ya, karena keadaban hukum itu ketika membuat hukum harus benar, ketika menegakkan hukum harus benar, ketika menerima putusan juga harus sportif. Nah kita sportif. Sehingga perselisihan itu ya
ya sudah selesai, harus diakhiri. Kalau dikaitkan dengan kaidah agama di dalam usul fikih itu disebutkan begini, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim itu menyelesaikan sengketa. Kamu suka atau tidak suka harus diikuti putusan hakim. Dan kita ikut dalil itu. Mau berjuang terus ada jalurnya sudah. Nah kalau yang politik saya tidak tahu. Tim hukum Prabowo Gibran mengapresiasi putusan Hakim Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruhnya kedua gugatan sengketa Pilpres 2024. Menurut tim hukum Prabowo Gibran, kedua pemohon tidak dapat membuktikan ataupun menghadirkan saksi atas gugatan yang mereka ajukan. Dan tadi putusannya adalah menolak permohonan pemohon seluruhnya. Jadi seluruhnya ditolak. Dan itu persis yang sudah kami kemukakan sebelum putusan ini, baik oleh Pak Otto Hasibuan, Pak Hotman, saya maupun juga Pak Kaligis, Pak Nikolai, Pak Fahri Bahmid, kami sudah meramalkan dari awal bahwa kedua pemohon itu tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam persidangan, narasi-narasi saja, tapi tidak ada bukti, baik dari keterangan saksi, keterangan ahli, maupun juga dari alat-alat bukti yang dibawa ke persidangan. Bahkan 4 menteri yang diminta oleh pemohon dihadirkan, seluruhnya memberikan keterangan yang bertolak belakang dengan apa yang dinarasikan oleh kedua pemohon. Jadi putusan yang kita dengar sama-sama tadi adalah Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan kedua pemohon seluruhnya. Berarti tindak lanjutnya selanjutnya adalah dilakukan oleh KPU untuk menetapkan pasangan calon terpilih dalam pemilihan umum Presiden Wakil Presiden 2024. Di tengah kerumunan aksi kawal MK di Patung Kuda, Jakarta Pusat, seorang pria nekat mencopet ponsel seorang demonstran. Aksi pelaku terpergok massa yang akhirnya menjadikannya bulan-bulanan. Pria terduga pelaku pencopetan ini langsung menjadi bulan-bulanan massa yang tengah menggelar aksi kawal putusan sengketa Pilpres 2024 di kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat. Massa yang kesal langsung meluapkan emosinya dengan menghakimi terduga pelaku. Sejumlah massa lainnya yang berupaya mengevakuasi terduga pelaku sempat kewalahan menghadapi massa yang semakin beringas. Terduga pelaku sengaja memanfaatkan kondisi keramaian aksi unjuk rasa untuk melakukan aksi pencopetan telepon genggam yang dibawa oleh massa aksi. Guna mengantisipasi aksi main hakim yang berlebih, terduga pelaku kemudian diamankan di pos keamanan Gedung Sabta Pesona Kementerian Pariwisata. Pelaku berhasil mengamankan terduga pelaku pembunuhan wanita hamil yang tewas bersimbah darah di Jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saat diamankan di rumah orang tuanya di Lampung, terduga pelaku berinisial A ini menangis dan tak mengakui perbuatannya. Mana yang paling ke bawah mana? Yang paling ke bawah di Jakarta mana? Ini ada. Memang nggak maling ya? Iya. Saya. Polisi menangkap pria berinisial AT ini di rumah orang tuanya Teluk Betung Timur, Lampung. Saat penggeledahan, polisi menemukan ponsel milik korban yang diduga dibunuh AT, Ristianingsih. Ristianingsih ditemukan tewas bersimbah darah di sebuah ruko kedai makanan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu lalu. Sesaat setelah penemuan ponsel korban, AT menangis karena menurut pengakuannya ia tak tahu kekasih gelapnya itu tewas. Malam itu juga AT langsung diboyong petugas Polsek Kelapa Gading ke Jakarta. AT tiba di Mapolsek Kelapa Gading. Berikut sejumlah barang bukti yang disita polisi dari rumah AT. Untuk barang bukti dari pakaian sudah kami amankan, terus handphone juga sudah kami amankan. Secara detailnya nanti disampaikan oleh Bapak Kapolres pada saat press release
di TKP. Berarti dia mengakuin deh bang, dia membunuh bang? Untuk sementara keterangan dari pelaku, dia mengakui perbuatan. Pelaku dan korban diduga memiliki hubungan gelap. Korban sendiri diketahui telah bersuami dan memiliki 3 anak. Ya, pasca Lebaran, harga bawang merah di pasar tradisional terus merangkak naik. Faktor kenaikan harga bawang karena pasokan bawang merah yang minim serta harga di tingkat petani yang masih tinggi. Pasca Lebaran, harga bawang merah terus merangkak naik. Di sentra bawang merah di Brebes, Jawa Tengah, harga bawang merah di petani bawang saat ini tergolong tinggi, yakni mencapai Rp50.000 per kilogram dengan kualitas super. Sementara untuk kualitas biasa, harga bawang merah berada di harga Rp40.000 per kilogram. Bagi petani, dengan kenaikan harga bawang merah menjadi keuntungan tersendiri. Apalagi saat ini biaya tanam tinggi, sehingga petani akan merugi bila harga bawang merah rendah. Kondisi ini ditambah lahan tanaman bawang merahnya banyak yang terkena hama ulat. Pak, ini dengan tingginya harga bawang di tingkat petani gimana Pak? Senang atau gimana? Apanya? Senang apa enggak? Ya senang lah. Terlalu tinggi senang. Selalu mengisor ya syukur. Biaya petani kan udah bisa melebihi target dari bawang. Kenaikan harga bawang merah dikarenakan pasokan berkurang karena dampak dari banjir yang terjadi beberapa waktu lalu di daerah sentra bawang merah seperti Cirebon, Brebes, Kendal, Pati, Grobogan, Kudus, dan Demak. Akibat banjir, 7.500 hektar lahan tanaman bawang merah terendam. 2.500 hektar diantaranya puso atau gagal panen. Sementara itu, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara masih tinggi. Harga beras mengalami penurunan hingga Rp2.000 per karungnya. Harga sembako di pasar tradisional Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara masih tinggi dari sebelum Lebaran sampai setelah Lebaran. Untuk beras komoditas bahan pokok mengalami penurunan. Harga beras turun Rp2.000 per kilogramnya. Harga beras medium 5 kg di kisaran Rp60.000 sampai Rp70.000 per karung. Sedangkan beras premium Rp80.000 turun dari harga sebelumnya Rp82.000 per karungnya. Banyak masyarakat yang beralih ke beras bulog SPHP yang harga netnya Rp57.500 per karungnya. Harga gula Rp19.000 per kilogram. Minyak curah Rp17.000 per kilogram. Sementara harga telur tetap masih tinggi, berdasarkan ukuran kecil dan besar mulai Rp47.000 sampai Rp52.000 per papan. Dan untuk harga ayam potong tetap tinggi di harga Rp38.000 per kilogramnya. Diperkirakan harga kebutuhan sembako ini masih akan tetap tinggi hingga beberapa hari ke depannya. Pemirsa, yang satu ini tidak patut ditiru ya, di mana ada seorang pencuri yang terekam CCTV sedang mengincar pakaian dalam wanita di Ciputat, Tangerang Selatan. Wajah pelaku terekam CCTV dengan jelas. Ia mengincar pakaian dalam penghuni rumah kontrakan di Jalan Masjid Nurul Komar, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan. Setidaknya korban telah 2 kali mengalami kejadian serupa. Hal yang sama juga dikeluhkan oleh sejumlah penghuni lainnya. Diduga pelakunya orang yang sama. Para korban sejauh ini belum melapor ke polisi, namun berharap dengan rekaman CCTV yang tersebar luas, pelaku menghentikan aksinya. Ukurannya yang di sini, yang agak gantung sedikit untuk kamarnya kecil udah, terus CCTV-nya di sini. Ya, seorang warga menemukan sebuah mortir di lahan kosong di Jalan Belakang, Kamal Kalideres, Jakarta Barat.
Mortir tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang membakar tumpukan sampah di lahan kosong. Warga sempat menginjak mortir dalam kondisi sebagian tertanam tanah. Warga kemudian melaporkan hal tersebut ke pihak RT setempat dan kepolisian untuk dilakukan evakuasi. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, tim Gegana Polri bergerak cepat menyisir serta mengevakuasi mortir tersebut untuk dilakukan pemeriksaan. 5 orang anggota Polri berhasil diamankan oleh unit reskrim Polsek Sukma Jaya Depok, Jawa Barat lantaran kedapatan mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Lang Purbaya pamit undur diri. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum. Penangkapan kelima anggota Polri tersebut berawal dari laporan masyarakat yang terganggu dengan keberadaan mereka lantaran kerap berkumpul di sebuah rumah yang berada di kawasan Palsi Gunung, Cimanggis, Kota Depok. Saat diperiksa, polisi mendapati sejumlah barang bukti berupa 1 alat hisap sabu, sejumlah paket sabu seberat 1,24 gram dan sejumlah identitas anggota Polri. Saat dibawa ke Polres Metro Depok untuk menjalani tes urin, 4 orang anggota Polri tersebut dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Kasus ini kini diambil alih oleh Polda Metro Jaya.